Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ali, nomor NPM 20010111049 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIB. Di sini saya akan menyampaikan tugas atau mempresentasikan tugas hasil jurnal ke-8 saya, yaitu dengan judul analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. Analisis kalimat dapat dilakukan pada 3 tataran fungsi. Yang pertama itu fungsi sintaksis, yang kedua fungsi sematis, dan yang ketiga fungsi pragmatis. Saya akan jelaskan satu persatu. Fungsi sintaksis adalah hubungan gramatikal antara unsur yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, komplement, dan keterangan. Lalu fungsi sematis adalah hubungan makna antar unsur berfungsi sebagai predikator dan unsur yang berfungsi sebagai argumen. Hubungan antar argumen dan predikator disebut juga dengan peran. Peran sematis dalam kalimat terbagi atas penanggap, pelaku, pokok ciri, sasaran, hasil, pengguna, ukuran alat, tempat, sumber, jangkauan, pernyataan, waktu, dan asal. Lalu fungsi pragmatis dalam fungsi yang berhubungan dengan status informasi dari sebuah konstruksi, yakni unsur yang berfungsi sebagai informasi lama dan unsur yang berfungsi sebagai informasi baru. Oke, dalam jurnal ini saya akan membahas tentang analisis kalimat berdasarkan sintaksis. Dalam pernyataan yang saya sampaikan tadi dapat menimbulkan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama penjelasan analisis fungsi sintaksis, yang kedua penjelasan analisis kategori sintaksis, dan yang ketiga menjelaskan peran sintaksis serta analisis kalimat berdasarkan peran sintaksis. Oke, yang pertama yaitu analisis fungsi sintaksis. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberikan pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Fungsi ini berhubungan saling ketergantungan. Fungsi bersifat sintaksis artinya bahasa artinya berkaitan dengan urutan kata ataupun frase dalam kalimat. Fungsi sintaksis yang utama ada dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, perlengkapan, pelengkap, dan keterangan. Untuk mengetahui fungsi unsur kalimat terdapat ciri-cirinya. Yang pertama ciri-ciri subjek. Ciri-ciri subjek ada 3. Yang pertama tentangnya diberikan sesuatu, dan yang kedua ciri-cirinya dibentuk dengan kata benda ataupun sesuatu yang dibendakan, dan yang ketiga dapat bertanya dengan kata tanya ataupun siapa di hadapan predikat. Dan yang kedua ciri-ciri predikat. Ciri-ciri predikat yang pertama bisa sebagai penunjuk aspek, yang kedua sebagai kata kerja bantu, dan yang ketiga kata penunjuk modal, dan yang keempat beberapa keterangan lain seperti tidak, bukan, justru, memang yang terletak di antara subjek dan predikat. Dan yang terakhir bisa menjadi kata kerja kopula seperti ialah, adalah, merupakan, menjadi. Biasanya kata ini digunakan merangkaikan predikat nominal dengan subjeknya. Dan yang selanjutnya itu ciri-ciri objek. Ciri-ciri objek di sini terdapat 2. Yang pertama jenis predikat yang melengkapinya.
yang pertama. Dan yang kedua, ciri khas objek itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perlengkapan. Ciri-ciri perlengkapan yang pertama, berwujud frase nomina, frase verba, frase adjektif, frase proposisional dan atau klausa. Dan yang kedua, berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek dan di belakang objek jika unsur ini hadir. Yang ketiga, tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Dan yang terakhir, tidak dapat diganti dengan nya kecuali dalam kombinasi preposisi selain di, ke, dari, dan akan. Yang kelima, ciri-ciri keterangan. Terdapat bermacam-macam ciri-ciri keterangan berdasarkan maknanya dan tandanya. Yang pertama, keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, sebab, kesalingan, akibat, alasan, asal, kualitas, kuantitas, modalitas, perlawanan, perawatan, dan yang terakhir, keterangan objek. Keterangan subjek dan keterangan syarat. Analisis kalimat berdasarkan fungsi sintaksis. Dalam suatu kalimat tidak selalu berfungsi sintaksis itu sendiri, tetapi setidaknya ada konstituen pengisi subjek dan predikat. Konstituen lainnya banyak ditemukan oleh konstituen pengisi predikat. Dan yang kedua, garis besar ya, yang tadi kan analisis fungsi sintaksis, dan yang kedua yang ini yaitu analisis kategori sintaksis. Dalam ilmu bahasa, kata dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk serta perilakunya. Kata yang mempunyai kemiripan dimasukkan dalam satu kelompok. Kategori sintaksis bisa juga disebut dengan kategori atau kelas kata. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur kalimat tersebut. Verhaer, sebuah ilmuwan, mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, lalu adposisi, artinya preposisi atau posposisi. Kelas kata tersebut, Alwi membagi kelas kata ke dalam 5 kelas. Yang pertama, kata benda atau biasa disebut nomina. Yang kedua, kata kerja atau verba. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva. Yang keempat, kata keterangan atau adverba. Dan yang terakhir, kata tugas. Pada tataran sintaksis, nomina dan perkembangannya disebut frase nominal. Hal yang sama berlaku pada verba yang menjadi frasa verbal dan pada adjektiva pada frasa adjektival. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu analisis. Yang ketiga, analisis peran sintaksis. Analisis kalimat berdasarkan peran ini mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Penelitian Verhaer mengatakan bahwa peran ini adalah segi sematik dari peserta verba. Subjek dalam unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam suatu kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia biasanya digunakan kata tanya siapa disertai kata itu. Makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, makna unsur pengisi subjek.
dapat dibagi menjadi beberapa. Ciri-cirinya kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat traktif. Untuk menyatakan traktif biasanya menggunakan kata itu. Dan yang selanjutnya, ciri-cirinya mempunyai keterangan pewatas yang kata yang menjadi subjek. Suatu kalimat dapat diberi keterangan lebih lanjut dengan menggunakan pembangunan yang selanjutnya tidak didahului preposisi. Dan yang selanjutnya berupa nomina atau frasa nominal. Yang selanjutnya, jika diubah menjadi kalimat tanya, subjek tidak dapat diberi partikel kah dan tidak dapat dipertegas dengan partikel lah. Dan yang terakhir, ciri-cirinya bagian yang diterangkan predikat. Dan yang kedua, makna unsur pengisi predikat. Predikat juga mempunyai unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Ciri-cirinya predikat sebagai berikut. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Yang kedua, kata adalah atau iyalah. Kata adalah atau iyalah. Yang ketiga, dapat diingkarkan. Dan yang selanjutnya, dapat disertai kata-kata aspek ataupun modalitas. Dan yang terakhir, unsur pengisi predikat. Dan yang selanjutnya, makna unsur pengisi objek. Yang tadi subjek, predikat, terus yang ketiga objek. Ciri-ciri objek yaitu langsung di belakang predikat. Objek hanya memiliki tempat di belakang predikat. Dapat menjadi kalimat pasif objek yang hanya terdapat dalam kalimat pasif. Kemungkinan makna unsur pengisian objek adalah yang pertama menyatakan penderita, penerima, tempat, alat, atau yang terakhir menyatakan hasil. Dan yang keempat yaitu makna unsur pelengkap, pengisi pelengkap. Makna unsur pengisi pelengkap. Unsur pengisi pelengkap memiliki makna menyatakan penderita dan menyatakan alat. Itu ciri-cirinya. Dan yang terakhir, mari kita lihat makna unsur pengisi keterangan. Makna unsur pengisi keterangan merupakan sebuah unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa frase ditandai preposisi seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.